Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizal dari jurusan Akuntansi PJJ dengan NIM 2303010110077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep sostek pada sebuah brand atau merek. Sebelum saya mempresentasikan brand apa saya yang akan bawakan, paling pertama adalah kita harus tahu apa itu sostek. Sostek adalah kerangka kerja atau framework perencanaan pemasaran yang populer dan diakui secara internasional, berfungsi sebagai panduan yang sistematis, terstruktur, dan komprehensif untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola strategi pemasaran. Sostek adalah singkatan dari 6 elemen utama dalam proses perencanaan, yaitu situation analysis, objektif, strategi, taktis, action, dan control. Di sini saya akan membawakan salah satu brand besar bernama Netflix. Kenapa saya membawakan brand ini? Yang pertama adalah sudah tidak terbantahkan Netflix adalah sebagai pemimpin di industri subscription video on demand atau SVOD. Secara global beroperasi di lebih dari 190 negara di seluruh dunia kecuali Tiongkok, Crimea, Korea Utara, dan Suriah, dan melayani jutaan pelanggan berbayar di seluruh dunia. Angka ini menegaskan dominasi dan jangkauan pasar yang luas. Misi intinya adalah menghibur dunia bertujuan untuk melayanan hiburan terbaik di dunia, membantu pembuatan konten global, menceritakan kisah mereka, dan menyediakan pengalaman yang lancar bagi pemirsa dimanapun. Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan termuka di dunia. Selanjutnya dari brand Netflix kita akan masuk ke konsep sostek. Yang pertama dari sostek adalah situation analysis. Dalam situation analysis ini, kondisi pasar dan tren industri di Netflix yang pertama memiliki tingkat adopsi streaming yang tinggi. Dalam tingkat adopsi streaming yang tinggi ini, industri SVOD berada dalam fase maturitas cepat. Mayoritas rumah tangga global di pasar maju telah mengadopsi streaming. Kedua adalah kompetisi sangat ketat atau hyper competition. Pasar telah menjadi sangat padat. Netflix harus bersaing bukan hanya untuk waktu menonton, tetapi juga untuk anggaran hiburan pelanggan. Yang ketiga ada tekanan harga. Pelanggan semakin sensitif terhadap harga langganan karena harus membayar untuk berbagai layanan yang disebut subscription fatigue. Selanjutnya ada tantangan eksternal utama. Yang pertama adalah agresivitas kompetitor utama. Munculnya pesaing yang didukung oleh modal besar seperti Disney, Max atau HBO, Amazon Prime, dan juga Paramount. Kedua adalah kompetitor ini sering menarik kembali lisensi konten populer mereka. Misalnya Disney mengambil konten Marvel atau Star Wars untuk memperkuat platform mereka sendiri. Yang kedua ada fragmentasi perhatian audiens. Dalam fragmentasi perhatian audiens ini ada dua. Yang pertama adalah Netflix tidak hanya bersaing dengan streaming video, tetapi juga dengan video game, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya yang memperebutkan waktu luang dan perhatian eyeball time atau audiens. Yang kedua ada regulasi dan isu lokal. Adanya tekanan regulasi di beberapa negara yang mewajibkan investasi konten lokal atau membatasi jenis konten tertentu. Selanjutnya, aset internal dan kunci sukses Netflix. Dalam aset internal kunci sukses Netflix ini, yang pertama memiliki konten orisinal yang kuat. Skala dan kualitas, Netflix memiliki katalog Netflix original terbesar dan paling beragam di dunia, menjangkau berbagai genre, bahasa, dan budaya. Aset global konten populer seperti Squid Game, Stranger Things, menjadi global culture phenomenon, memungkinkan Netflix untuk meraih pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua ada algoritma rekomendasi atau data. Dalam algoritma Netflix ini, Netflix memiliki data penonton yang sangat rinci, jam tayang, rewatch, jeda tontonan, dan lain-lain. Fungsi utama algoritma Netflix memastikan 80% dari tonton mereka berasal dari rekomendasi, yang secara signifikan meningkatkan retensi pelanggan dan customer lifetime value. Selanjutnya yang ketiga ada infrastruktur teknologi superior. Netflix ini dikenal karena antarmuka yang sangat mulus, kecepatan loading dan ketersediaan di hampir semua perangkat, menjamin pengalaman penonton tanpa hambatan. Selanjutnya dari konsep sostek adalah objectivize. Tujuan Netflix bersifat smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound.
Dan semua tujuan ini saling mendukung. Akuisisi yang berhasil akan sia-sia tanpa retensi dan engagement yang kuat. Tujuan utama strategi Netflix adalah meningkatkan basis pelanggan, mempertahankan pelanggan lama, memaksimalkan pengguna platform, menciptakan hype dan awareness. Yang kedua adalah target yang ingin dicapai. Satu, mencapai jumlah penambahan pelanggan bersih, menjaga loyalitas pelanggan dengan menurunkan tingkat churn. Yang ketiga, meningkatkan waktu untuk nonton rata-rata per pengguna per hari atau per minggu, dan memastikan konten orisinal yang baru dirilis menjadi trending topik di media sosial dan juga di mesin pencari. Lalu selanjutnya ada di strategi. Strategi Netflix ini mendefinisikan peran konten orisinal sebagai alat pemasaran yang utama. Konten as a marketing. Konten itu sendiri seperti trailer, behind the scene, klip juga digunakan sebagai materi iklan di luar platform Netflix. Keunggulannya seperti itu. Yang kedua ada kompetitif. Netflix menunjukkan di mana strategi inti diterapkan platform. Penerapan algoritma pada homepage menggunakan untuk menyajikan thumbnail dan rekomendasi yang disesuaikan. Platform, penggunaan data seperti menargetkan iklan dan email yang sangat spesifik. Notes, Netflix tidak hanya menjual konten mereka, tapi mereka juga menjual rekomendasi yang tepat waktu dan dipersonalisasi. Selanjutnya adalah taktis. Memaksimalkan click-through rate atau CTR in platform penguji thumbnail. Netflix menguji berbagai gambar thumbnail untuk judul yang sama dan menampilkan secara berbeda ke berbagai pengguna. Thumbnail yang menghasilkan CTR tertinggi akan dipertahankan. Contoh, menampilkan karakter favorit pengguna pada thumbnail, membangkitkan dan mempertahankan hype sebelum merilis teaser sangat pendek. Biasanya 6-12 bulan sebelum film itu diluncurkan. Yang kedua ada trailer resmi, 1 bulan sebelum film itu dimunculkan. Dan ketiga ada klip pendek di media sosial untuk engagement berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan cultural moment. Netflix secara aktif mendorong meme, challenge, atau frase ikonik yang dapat diambil dari konten mereka, seperti contoh Squid Game, Bird Box, untuk menjadi topik hangat. Di sini ada action. Action Netflix adalah tentang skala dan sinkronisasi. Ini adalah operasi global yang terkoordinasi, di mana teknologi atau algoritma bekerja sama dengan manusia atau tim SMM untuk mencapai dampak maksimal, memastikan semua materi marketing siap diluncurkan secara instan dan serentak, dan juga melakukan push promosi yang terkoordinasi secara global saat rilis konten. Begitu juga konten baru live, algoritma segera memprioritaskan penyajian konten tersebut kepada segmen pelanggan yang paling mungkin menontonnya atau memanfaatkan hasil testing tersebut. Selanjutnya ada control. Berbasis metrik bisnis, bukan hanya metrik vanity seperti jumlah like. Data dari control ini kemudian kembali menjadi input untuk situation analysis. Berikut memastikan bahwa digital marketing Netflix terus beradaptasi dan belajar. Dalam upaya mengkontrol, maka Netflix mengukur efisiensi penarikan pelanggan baru dari upaya digital, mengukur tingkat keberhasilan mempertahankan pelanggan, mengukur seberapa sukses konten menarik perhatian dan waktu tonton, mengukur dampak viralitas konten di luar